Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, saya harap Anda selalu dalam keadaan sehat, berbahagia, dan baik selalu. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Gita Martika Nurhandini. Saya merupakan mahasiswa Universitas Didarkuta Magelang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada pertemuan kali ini atau pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang melestarikan nilai kearifan lokal melalui cerita rakyat. Jadi di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar dari hikayat ataupun cerpen. Oke, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian dari hikayat. Kalian pasti bertanya-tanya kan, apa itu hikayat? Bagaimana hikayat dapat terbentuk? Dari mana asal hikayat? Siapa penciptanya atau autornya? Kalian pasti bertanya-tanya kan? Jadi hikayat merupakan bentuk karya sastra dalam bahasa Melayu yang berisi tentang kisah, dongeng, dan cerita kepahlawanan. Sehingga alur ceritanya dapat bersifat mustahil ataupun fakta. Sebab cerita tersebut berupa dongeng. Dan biasanya penciptanya itu berupa anonim atau tidak dapat diketahui. Materi yang kedua, saya akan menjelaskan tentang cerpen. Kalian pasti bertanya-tanya kan, kenapa saya menjelaskan tentang cerpen, padahal pada materi pertama saya menjelaskan tentang teks hikayat. Jadi, pada teks hikayat dan pada teks cerpen terdapat beberapa kesamaan yang akan kita bahas pada materi ketiga. Sebelum materi ketiga berlangsung, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu cerpen. Jadi, cerpen merupakan prosa fiksi yang menceritakan tentang sebuah peristiwa yang dialami oleh tokoh. Istilahnya adalah novel dalam ukuran yang sangat kecil. Masuk pada materi yang ketiga, yaitu perbandingan cerpen dan teks hikayat. Kalian pasti bertanya-tanya kan, mengapa teks hikayat selalu dihubungkan dengan teks cerpen? Jadi yang pertama, teks hikayat itu sama-sama berupa karya sastra yang bersifat mustahil atau tidak nyata. Yang kedua, hikayat bercerita tentang kesaktian atau keanehan tokoh. Sedangkan cerpen merupakan cerita pendek yang bersifat fiksi. Materi selanjutnya adalah karakteristik hikayat. Jadi karakteristik hikayat itu hanya ada 4 saja, jangan sampai lupa. Yang pertama ada kemustahilan, yang kedua ada kesaktian, yang ketiga ada anonim, dan yang keempat ada istana sentris. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama ada kemustahilan. Jadi seperti yang sebelumnya saya jelaskan, tadi hikayat memiliki karakteristik yang mustahil atau tidak logis, seperti pada contoh berikut ya. Yang kedua, ada kesaktian. Selain kemustahilan, dalam hikayat dapat dijumpai tokoh yang menunjukkan kesaktian pada contoh berikut. Yang ketiga adalah anonim. Hikayat merupakan cerita yang bisa disebut sudah ada sejak dahulu, sehingga pengarang atau autornya tidak dapat diketahui secara jelas. Yang keempat ada istana sentris. Pada cerita-cerita hikayat yang sudah ada, hikayat sering sekali bertema atau berlatar belakang kerajaan. Materi yang terakhir adalah nilai-nilai dalam teks hikayat. Coba kalian renungkan, mengapa sih kita harus mempelajari teks hikayat tersebut? Anda pasti penasaran kan? Kita harus mempelajari teks hikayat karena di dalam teks hikayat terdapat ditemukannya nilai-nilai yang relate dengan kehidupan, seperti nilai-nilai agama, sosial, budaya, moral, dan edukasi. Seperti pada penjelasan di bawah ya. Nah, seperti itu gambaran dari teks hikayat. Pasti Anda semua dapat menerima materi saat ini dengan baik kan? Karena Anda merupakan orang-orang yang cerdas dan bermoral. Pastikan materi dipelajari setelah ini karena teks hikayat
Di dalamnya terdapat nilai-nilai yang dapat dipetik untuk kehidupan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Ada gula, ada madu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.